Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman para jamaah salat zuhur Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah berada di puasa yang ke-13. Betul ya? Antum puasa ke berapa? Anak ke-13. Kirain beda. Sama ya kita ya? Ke-3 bulan April. Lebarannya kapan lebaran? 1 Syawal. Tanggal 21 atau tanggal 22 1 Syawal ya. Ada yang tanggal 21, entah tanggal 22 nggak tahu nih kita, apakah kita 21 atau 22 belum tahu. Berarti kalau menunggu lebaran, kalau tanggal 21 ya, kalau tanggal 21 berarti lebaran 17 hari lagi. Kalau tanggal 22 lebaran 18 hari lagi. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Sudah mulai ramai orang jualan kue lebaran. Jadi udah pada mau lebaran. Tapi teman-teman sekalian, ada hal yang perlu kita perhatikan ini sebelum lebaran. Yaitu hari ini ana ingin bahas masalah doa. Karena kenapa doa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Bulan berdoa. Di bulan Ramadan itu kita semua itu tahu ada kebaikan, rahmat dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, yaitu pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Itu kita tahu semua ya. Yakni Allah berikan kemudahan, Allah turunkan rahmat, kemudahan untuk kita beramal saleh di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini biasanya kita tilawah Al-Quran, bahkan kita niat khatam. Biasanya jarang berpikir khatam, tapi sekarang berpikir khatam. Siapa yang baca Qur'annya belum sampai juz 13? Siapa? Ngaku.
Yang ngaku jujur. Yang belum sampai juz 13, ana pesan dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, bahasa Arabnya, falyuhafiz ar-rajulu fi yaumihi wa lailatihi ala juz'ihi. Artinya agar setiap orang menjaga juznya siang malam. Ulangi enggak nih? Antum yang ulangin. Agar setiap orang menjaga juznya di siang dan malam hari. Perkataan siapa? Ibnu Mas'ud, salah satu ahli Quran. Ada 4 ahli Quran, salah satunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pesan ke kita semua agar menjaga juznya di Ramadan khususnya. Jaga juz siang dan malam. Jadi kalau ada waktu dibuka juznya. Kalau ada waktu buka juz. Maksudnya juz tahu ya, Qurannya maksudnya. Dibuka 1 lembar, 2 lembar, dibuka. Jangan ditutup terus. Supaya tidak terganggu antara juz sama HP, kalau bisa pakai Quran, kalau bisa. Tapi kalau iman antum kuat, nggak terganggu, pakai HP boleh. Silakan pakai HP. Di earphone mode dulu, earphone mode. Dikasih gambar pesawat. Suruh naik pesawat dulu dia. Nah, baru antum baca Quran. Jadi jaga juznya siang dan malam. Ramadan itu kita baca Quran. Kita puasa. Biasanya kita tidak rajin puasa jadi puasa. Biasanya kita tidak qiyamul lail, salat malam tiap hari tidak, adalah bolong-bolong. Ini sebulan kita salat malam. Di sini ada nggak yang suka nggak taraweh? Ada nggak antum yang udah bolong taraweh? Alasannya apa? Nggak ada alasan. Haid? Keluar darah? Darah apa yang keluar? Jadi nggak ada laki-laki itu tidak sholat tarawih kecuali sakit atau safar. Kalau nggak safar nggak sakit antum sholat tarawih. Ramadan itu programnya dari sahur sampai tidur, dari bangun sahur sampai tidur lagi. Antum harus isi dengan perbuatan baik yang dianjurkan. Puasa, baca Quran, tarawih. Nah kita tambah ya, ada puasa, baca Quran, tarawih, ada sedekah ya. Sedekah silakan yang sedekah. Ada sedekah wajib. Sedekah wajib namanya apa? Zakat. Ada 2 zakat, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib keluarin 1 jiwa 1 zakat fitrah. Zakat mal wajib dikeluarin bagi yang kaya-kaya. Antum kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Semoga antum jadi orang kaya yang soleh ya. Oh ya. Kepada para jamaah di sebelah kiri agar bergeser ke sebelah kanan. Ini kiri ana maksudnya, kanan antum. Bergeser ke sebelah kiri, berarti sini. Sebab itu tanda biru, tanda akhwat. Nah, jadi nggak apa-apa, maklum. Geser ke kanan silakan. Itu namanya khilaf. Tidak sengaja. Karena di sini nggak muat ya. Jadi sholat di sana nggak apa-apa, nggak muat di sini. Jamaahnya padat sekali, masya Allah. Baik, jadi yang tidak taraweh silakan taraweh. Yang belum, yang juznya udah lama ditinggalin, tolong dibuka. Istighfar, buka juznya. Sholat taraweh. Yang bolong-bolong, tolong ntar malam sholat taraweh. Yang nggak puasa, tolong puasa. Ada nggak yang nggak puasa di sini?
Di jalanan banyak yang nggak puasa. Ya, di sini insya Allah puasa semua. Jadi selain amalan-amalan tadi, puasa, tarawih, baca Quran, zakat, fitrah, zakat mal, sedekah. Ada amalan satu yang mungkin kita jarang mendengarnya. Apa itu amalannya? Yaitu berdoa. Berdoa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86, 87. Al-Baqarah 185 tentang puasa. Al-Baqarah 186 tentang keringanan orang yang berpuasa. Ulang. Kamera ulang ya. Ulang. 183 tentang kewajiban puasa. 184 tentang keringanan bagi yang tidak bisa berpuasa, uzur. 184. 185 tentang bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. 186 tentang doa. 187 tentang bolehnya kita malam-malam berhubungan suami istri dan makan sampai subuh. Malam boleh, karena dulu nggak boleh dulu. Jadi ada 5 ayat di Quran tentang puasa. Ayat pertama tentang kewajiban puasa, 183 kewajiban puasa. Yang kedua keringanan bagi orang yang berpuasa, sakit atau safar. Yang ketiga tentang bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Yang keempat tentang doa, suruh doa. Yang kelima tentang bolehnya malam-malam kita makan dan berhubungan suami istri. Karena dulu itu habis isya nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh makan. Habis isya sudah mulai puasa. Jadi antum cuman boleh makan dari maghrib sampai isya. Ba'da isya tidak boleh makan, tidak boleh hubungan suami istri, tidak ada sahur. Dulu buka puasa itu sahur. Sekalian buka puasa, sekalian makan untuk persiapan puasa. Dulu dihapus, hukumnya dirubah, malam jadi boleh makan, boleh minum. Nah itu ayat yang terakhir, ayat 187. Nah dari 5 ayat tentang puasa, ada 1 ayat, 1, 2, 3, 4. Ayat yang keempat ini bercerita tentang doa. Makanya dalam puasa itu ada amalan lain yang perlu diperbanyak, yaitu doa. Doa itu dalil pertama, yaitu adanya ayat anjuran doa di tengah-tengah ayat puasa. Itu pertama. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata-kata hadis Nabi tersebut? Kata Nabi ada 3 yang doanya tidak ditolak. Yang doanya tidak ditolak. Artinya dekat dengan mustajab. Dekat dengan mustajab. Siapa yang 3 itu? 1, pemimpin yang adil. Ini kita lewatin. Ya, pemimpin yang adil kita tidak bahas. Yang kedua, orang yang dizalimi, zalim, bukan zalim, dizalimi. Itu doanya insyaallah mustajab. Naam. Yang ketiga adalah kata Nabi, orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Bahasa Arabnya as-saimu hatta yaftur, orang yang puasa sampai berbuka. Jadi sekarang ini antum puasa sampai berbuka, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, antum punya doa yang tidak tertolak. Jadi antum sekarang sama kayak pemimpin yang adil. Kalau antum tidak pernah jadi pemimpin, ya jadilah orang yang berpuasa, doanya mustajab juga. Atau antum sama dengan orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, pernah nggak dizalimi? Sering.
Pernah nggak dizalimi? Orang yang dizalimi itu mustajab. Mustajab. Nah, pemimpin adil dizalimi, satu lagi orang yang berpuasa. 3. Apakah cuma 3? Tidak, ada lagi hadis lain. Orang yang mustajab ada lagi, yaitu kalau mau ditambah, doa seorang bapak, ibu ke anak itu mustajab. Orang tua ke anak mustajab. Kemudian lagi tambah lagi orang musafir. Apa? Musafir. Jadi ada 5, kurang lebih 5 yang mustajab. Ya, itu orang-orang yang mustajab. Tapi kita akan bahas orang yang puasa. Jadi berdasarkan dalil hadis Nabi ini, orang puasa sampai berbuka mustajab, maka pekerjaan orang yang berpuasa adalah doa selain tilawah Al-Quran. Selain zikir, dia berdoa. Coba gini, siapa yang pernah umroh? Pernah umroh? Semoga Allah berikan antum umroh. Allahumma amin. Ini doa. Kita, ya Allah kami puasa, izinkan dia pergi umroh. Allahumma amin. Tunggu. Tapi ente doa sendiri juga ya. Anda bukan Ida Dayak ini. Itu bahaya itu. Anda baru tahu juga itu. Apa tadi? Antum belum? Insyaallah semoga Allah muzahkan antum umrah. Antum udah umrah kan? Orang umrah tawaf, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Orang umrah tawaf. Yang dibaca, dia boleh baca Quran, boleh dia baca Quran sambil tawaf, atau dia hafal surat Al-Kahfi, boleh. Dia boleh istighfar, zikir, istighfar terus-terusan boleh. Dia boleh juga doa. 3. Orang tawaf itu boleh apa tadi? Baca Quran, zikir, doa. Bebas. Apapun yang dibaca. Kalau antum mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ada aturannya ya. Ada aturannya. Kalau mau baca Rabbana atina dari Rukunul Yamani sampai Hajar Aswad boleh, silakan. Tapi kalau antum bebas mau baca doa apa saja di situ, yang penting doa yang baik, mau zikir apa saja, mau antum tilawah apa saja, sah tawafnya, tidak ada masalah tawafnya itu sah. Tawaf itu tidak mesti bacaan-bacaan tertentu. Ya, nggak perlu teriak-teriak, ngafal-ngafal nggak perlu. Yang penting antum bisa zikir apapun, doa apapun, baca Quran apapun, sah tawafnya. Begitu juga sa'i. Jadi orang yang tawaf, yang sa'i dianjurkan, kata Nabi begini. Kata Nabi SAW, doa, hadis sahih juga. Hadis sahih kata Nabi, salat sama tawaf itu sama. Bedanya kalau tawaf itu kalian boleh bicara, kata Nabi. Maka janganlah kalian banyak bicara di sana. Paham? Tawaf itu kalian boleh bicara, tapi jangan kalian perbanyak bicara dalam tawaf. Oke? Artinya tawaf itu harus diperbanyak apa? Doa, zikir, atau baca Quran, silahkan. Jadi kalau tawaf antum boleh bicara, sa'i antum boleh bicara, boleh ngadep atas, ngadep bawah, ngadep kanan kiri, boleh kalau tawaf itu. Tawaf pakai mobil boleh nggak? Pakai mobil? Boleh. Ngiterin boleh. Sa'i pakai mobil boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dulu ada sahabat wanita istri Nabi yang tawaf pakai onta. Dulu onta, sekarang boleh. Sekarang ada mobil apa tuh? Skuter yang warna hijau. Antum bisa tawaf pakai itu, nggak terasa. Sambil tidur juga bisa tuh, digoncengin. Jadi tawaf semakin tidak terasa ibadah itu. Boleh, sah. Cuman semakin rasa ibadahnya semakin hilang. Karena kemudahan-kemudahan itu. Satu mudah, satu nggak ngerti. Yang tawaf nggak ngerti ngapain. Akhirnya udah muter-muter aja kayak main bom bongkar. Adu balap. Anda pernah itu? Coba. Jadi kalau pakai itu tuh yang hijau, antum bisa balap-balapan sama seru. Relnya di situ. Seru itu. Jadinya kalau antum nggak ngerti ibadah. Tapi kalau antum ngerti itu ibadah, nggak mungkin antum balap-balapan. Pelan, zikir, doa yang banyak di atas mobil itu yang hijau. Nah itu tawaf.
Orang disuruh doa banyak yang lupa. Sekarang puasa. Puasa itu antum boleh apa? Boleh sambil kerja nggak puasa? Boleh sambil tidur nggak? Boleh sambil main game nggak? Boleh sambil nyupir nggak? Boleh sambil masak nggak? Boleh sambil ngapa-ngapain. Yang penting jangan makan, jangan minum. Puasa itu jangan makan, jangan minum. Antum mau ngapain juga boleh. Tidur seharian boleh nggak? Boleh. Batal nggak? Nggak batal. Jadi puasa itu dilepas oleh Allah sangat luas. Waktunya panjang, dilepas. Bajunya nggak harus pakai ihram. Tempatnya nggak harus di Mekah. Waktunya nggak 5 waktu seperti sholat ada waktunya. Tempatnya nggak harus di masjid, nggak harus suci. Yang penting tidak makan, tidak minum. Sisanya bebas. Mau pacaran nih, antum pacaran, janjian sama calon pacar, calon siapa? Calon istri. Ya, berangkat kerja, batalin puasa nggak? Batal puasa nggak? Nggak batal puasa, cuman pahalanya aja, pahalanya mengkerut. Pahalanya yang, jadi puasa itu yang dijaga pahalanya. Kalau batal sih jarang yang batal. Perempuan, mana perempuan? Perempuan. Itu yang di tempat biru, tempat perempuan. Tapi ini laki-laki. Mana kalau antum punya istri ya, perempuan. Yang punya istri, perempuan itu kalau dia keluar rumah tidak pakai hijab, itu kalau dia puasa batal nggak puasanya? Nggak pakai hijab batal nggak puasanya? Enggak. SPG batal nggak puasanya? Pakai celana androk di atas lutut batal nggak puasanya? Enggak. Tapi orang yang keluar rumah tanpa hijab, nih banyak nih di sini tadi. Anda lihat banyak banget. Nggak tahu muslim atau enggak tuh. Banyak nggak pakai hijab. Itu di dalam puasa dia tidak batal. Tapi puasa dia berkurang nilainya karena dia melakukan sebuah perbuatan yang disebut oleh Nabi jahil. Perbuatan jahil. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, apabila kalian puasa jangan berbuat jahil. Apa jahil? Di antaranya adalah tabarruj, membuka aurat di hadapan yang bukan mahram. Jadi dia bisa berkurang itu. Artis aja pakai kerudung kalau bulan puasa. Ya enggak? Itu live atau udah syuting 3 bulan yang lalu itu. Ya, karena membuka aurat itu merusak puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Artinya puasa itu antum dibebaskan oleh Allah sehingga terkadang kita lupa harus ngisi dengan apa. Itu masalahnya. Orang tawaf aja udah pakai ihram, naik mobil yang hijau itu lupa dia lagi tawaf itu. Di atas Ka'bah kagak kelihatan, sa'i Ka'bah kagak kelihatan, dia muter-muter aja, lupa sedang ibadah. Apalagi puasa yang dibebaskan. Yang sangat dibebaskan, yang penting jangan makan, jangan minum. Makanya kata Nabi banyak orang yang tidak dapat pahala puasa kecuali makan dan minum karena dia nggak ngerti sedang beribadah. Oleh itu antum dalam puasa ini antum yang ngisi sendiri, nggak dikasih doa-doanya, nggak dikasih waktunya jam 8 wajib tilawah, nggak ada. Jam 9 wajib zikir, nggak ada. Jam 4 sore wajib antum doa, nggak ada. Antum sendiri ngisi. Antum harus cerdas ngisi puasa ini supaya tidak sia-sia puasa ini. Dan Nabi mengatakan kebanyakan orang itu kata Nabi tidak diterima puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, hadis sahih. Kata Nabi yang terbanyak adalah yang tidak merasakan, tidak dapat pahala. Cuman masalah tidak makan tidak minum saja. Dia tidak dapat pahala, hanya nahan lapar dan haus. Kata Nabi kebanyakan. Kenapa kebanyakannya seperti itu? Karena nggak ngerti mau ngapain sih puasa. Dia ngertinya puasa itu tidak boleh makan sejak terbit fajar, boleh makan sejak azan maghrib, itu doang dipikirin itu. Sama kayak orang tawaf yang nggak ngerti orang tawaf, dia cuma tahu tawaf itu ambil mikot, pakai ihram, muter-muter. Nggak ngerti dia. Sa'i itu pakai mihrab, maju mundur 7 kali. Sa'i, sofa kalau nggak ngerti. Nah, antum harus ngerti puasa itu ada isinya. Tilawah tadi silakan, ada sedekah silakan,
ada zikir, ada doa. Doa tadi yang Anda sampaikan, doa bagi orang berpuasa, dalilnya kuat bahwa orang yang berpuasa doanya mustajab. Yang tadi, hadis yang tadi. Maka salah satu amal antum adalah doa. Antum sudah baca Quran? Sudah. Ngelihat, sekarang Anda jalan kaki ini dari sini ke kantor. Antum kan nggak baca Quran kan? Emang antum hafal Quran? Anda juga enggak. Kadang kalau jalan, kadang mau baca Quran, lupa. Baik, kalau gitu kalau lupa, kita ganti dengan zikir. Apa zikir? Istighfar. Dari sini ke sana istighfar, kan kosong tuh. Jangan bengong, jangan menghayal. Kalau lagi ngobrol sama teman jalan berdua nggak apa-apa. Tapi jadi sendiri ini misalnya, sendiri berarti antum isi dengan istighfar, dengan zikir. Oke, zikir sudah nih, antum sudah zikir. Antum ganti dengan doa. Dari sini ke kantor doa di perjalanan. Atau dari sini nih, dari Ciputra sampai ke rumah antum kan naik motor atau naik bis atau naik nyupir mobil, kosong kan? Jangan dengerin musik, jangan dengerin berita, jangan dengerin radio yang nggak penting, dengerin ceramah boleh. Tapi kalau antum lagi kosong, ingat, kalau nggak bisa baca Quran, zikir. Kalau nggak bisa zikir, doa, minta kepada Allah doa yang banyak, doa kepada Allah, dan doa orang yang puasa mustajab. Doa itu banyak, Syekh. Ana ingin sampaikan kepada antum sebuah hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, artinya langsung kata Aisyah, doalah kepada Allah seluruh hajatmu, minta semua hajatmu kepada Allah, sampai-sampai jika tali sendalmu putus, minta sama Allah. Tali sendal putus, kita disuruh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam perkara yang paling kecil kita suruh doa. Terus Aisyah menjelaskan radhiyallahu anha, kata Aisyah, karena kenapa berdoa masalah tali sendal? Kata Aisyah, innallaha, karena Allah idza lam yuyassirhu, kalau Allah tidak mudahkan urusan tali sendal, lam yatayassar, enggak akan mudah urusan tali sendal. Ya. Urusan apa? Tali sendal putus. Kalau sudah Allah persulit urusan itu, sulit tali sendal putus. Jangan main-main. Jadi perkara remeh kalau sudah Allah apa tadi? Kalau sudah Allah beratkan jadi berat. Perkara berat kalau Allah ringankan jadi ringan. Maka perlu berdoa. Ana tanya sama antum, mana lebih kuat? Doa apa ikhtiar? Sahih. Doa, tapi banyak orang yang nggak mau sepakat dengan kaidah ini. Banyak orang nggak mau sepakat dengan kaidah ini. Orang maunya ikhtiar lebih kuat daripada doa. Doa lebih kuat dari ikhtiar. Coba saja, kalau nggak percaya, berdoa. Antum udah nabung buat umroh belum? Udah nabung belum? Udah doa belum? Doa beneran apa doa bohongan? Coba yang belum punya rumah, doa. Yang pengen haji, doa. Yang pengen umroh, doa. Doa itu di atas segalanya. Antum percaya nggak percaya? Percaya. Nabi, contoh satu, anak kasih satu contoh. Tapi banyak contoh dalam Al-Quran, anak kasih satu contoh. Ada Nabi yang bisa kita jadikan pelajaran. Namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, dalam surat Maryam disebutkan, ya Allah, tulangku sudah keropos, tulang sudah tua, tulang sudah renta, rambut sudah putih, istri sudah menepos. Ini mau minta anak, coba ya, mau minta keturunan, udah lama nggak diijabah, sudah lama sih, dari abis kawin sampai menepos tidak diizinkan oleh Allah punya anak. Sampai menepos, tapi subhanallah beliau tidak putus asa. Beliau berkata, disebutkan tulang sudah renta, rambut sudah putih, istri sudah menepos. Kata beliau, tapi saya tidak putus asa dengan rahmatmu. Itu poinnya. Itu poinnya. Tapi saya tidak putus asa dengan rahmatmu. Aku berdoa, aku tidak putus asa dengan kekuasaanmu. Berilah aku satu keturunan yang bisa mewariskan
diriku, mewariskan kebaikanku. Bayangin, beliau berdoa dari habis nikah tentunya berdoa, sampai tua renta, tulang sampai rambut putih, nggak putus asa doanya. Dan beliau menyebutkan, kenapa beliau menyebutkan tulang sudah renta, rambut sudah tua, istri menepos? Kenapa beliau sebutkan itu? Beliau sebutkan, saya nggak mampu. Antum dalam doa harus menghadirkan itu. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi rahmatmu luas gitu. Tapi kemampuanmu tinggi, besar. Saya minta itu, gitu. Itu namanya iftiqar. Iftiqar, yaitu merasa hina, rendah, tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang sudah berdoa sampai titik itu, dan dia yakin dengan kemampuan Allah, pasti diijabah oleh Allah dalam waktu cepat atau lambat. Tapi syaratnya dia iftiqar, dia merasa saya sudah tidak mampu, saya sudah ke sana, saya sudah ke sini, saya sudah ikhtiar, saya sudah ya Allah, saya terus berdoa, saya sudah ikhtiar, jalan tertutup. Tapi Allah, kemampuanmu saya tidak ragukan, kekuatanmu saya yakini. Nah, di sini poinnya sebenarnya. Ketika antum berdoa meyakini kekuatan Allah di atas segala-galanya. Masalah kita berdoa adalah kita terlalu sering mengandalkan kemampuan kita, itu masalahnya. Saya mau haji, saya akan tabung sebanyak-banyaknya, saya haji furoda. Bukan yang nggak bisa, bisa. Tapi antum haji dengan cara yang antum pilih. Saya mau beli rumah, saya kalau nggak cicil saya nggak punya rumah. Wallahi antum akan punya rumah dengan cara cicil kalau antum berpikir begitu. Saya mau punya rumah, tapi saya nggak sanggup ya Allah, saya nggak mau nyicil. Dosa. Gaji saya ya Allah engkau tahu cuman 5 juta, 6 juta, 10 juta, kecil di Jakarta ya Allah, istri 1, anak banyak. Saya nggak mau nyicil, saya minta, tolong minta. Coba antum begitu, coba aja coba. Saya minta tolong tempat tinggal yang nggak bayar lah, kalau nggak punya rumah pokoknya saya nggak mau bayar. Hambamu banyak, minta saya 1 ya Allah. Saya nggak berani nyicil riba, saya nggak mau. Gaji nggak gede, saya minta, kenapa nggak? Ketika antum sudah menyerahkan kekuasaan kepada Allah, Allah akan tunjukkan keajaiban. Tapi ketika antum berdoa tapi masih menggunakan kekuatan antum, lah, antum akan dapat sesuai ikhtiar antum. Sesuai ikhtiar antum. Ana mau punya rumah, ana tabung. Bisa punya rumah? Bisa. Nabung beli rumah, silakan. Ana mau punya rumah? Ya. Ana tidak andalkan tabungan ana. Ana tidak andalkan gaji ana. Ana doa, ana andalkan doa ana. Ana kerja tetap kerja, cari rizki tetap cari rizki, tapi tolong untuk rumah, minta ya Allah, saya minta tolong kasih saya rumah. Itu Allah berkuasa untuk memberikan itu. Haji juga begitu, umroh juga begitu, semua begitu. Yang belum kawin juga begitu. Dulu ana belum kawin, ana minta gini, ya Allah, ana minta 1 dari sekian juta makhlukmu, 1 saya mau buat saya kawinin. Saya minta 1, saya minta 1, bukan 4 ya, saya minta 1. Ya, hambamu banyak, yang baik banyak, yang buruk banyak, saya minta 1, yang baik 1 tolong kirim buat saya minta, saya mau nikah, saya mau jaga diri dari zina, saya mau jaga diri dari pandangan, saya mau jaga diri, tolong minta 1. Udah ditolak 3 ya, terakhir dapat 1. Yakni doa itu seperti itu. Jadi doa itu lebih tinggi daripada ikhtiar. Kata Nabi, kita ini tergantung dengan prasangka kita kepada Allah. Barang siapa yang berprasangka punya rumah dengan nyicil, dia akan punya rumah dengan nyicil. Barang siapa yang berprasangka punya rumah dengan nabung, dia akan punya rumah dengan nabung. Barang siapa yang berprasangka kepada Allah punya rumah dengan cara Allah, dia akan dikasih dengan cara Allah yang tidak tahu bagaimana caranya. Dan ini nggak bisa langsung-langsung, ini perlu latihan iman. Perlu latihan keyakinan. Bagaimana dia menghadirkan keyakinan kekuasaan Allah dalam hatinya. Itu perlu. Itu perlu tahu cerita-cerita Nabi, perlu tahu cerita sahabat. Perlu banget dia punya keyakinan yang kuat baru bisa berdoa yang ketiga tadi. Menjadikan doa itu segala-galanya di atas segala sesuatu. Dia ikhtiar, tapi dia tidak mengandalkan ikhtiarnya.
Antum pernah nggak berdoa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang hafal nggak? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengatur, dengan rahmatmu aku mohon bantuanmu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekedip mata saja. Jangan kau serahkan aku urusanku kepadaku walaupun sekedip mata saja. Itu coba antum fahami maknanya. Antum silakan ikhtiar, silakan. Tapi di balik ikhtiar antum harus berpangku tangan kepada Allah dalam doa-doa antum. Antum banyak hajat, Syekh. Ada yang masalah sama istri, masalah sama orang tua, masalah sama anak, masalah sama abang adik bertengkar, banyak masalah. Ada yang punya hutang nggak bayar-bayar, ada yang nyicil dikejar-kejar debt collector. Tidak ada jalan keluar kecuali antum kuatkan diri doa. Ada seorang sahabat yang nangis di masjid, sedih, namanya Abu Umamah. Kata Nabi, kenapa? Kata Abu Umamah, saya kelilit hutang. Nabi, apakah Nabi ngeluarin duit? Berapa hutangnya? Enggak gitu. Enggak gitu. Nabi enggak. Ini bayar. Enggak. Kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan doa yang kalau engkau baca, engkau akan keluar dari hutang itu? Kemudian kata Abu Umamah, iya. Maka dibaca oleh Abu Umamah doa. Kata Abu Umamah, doa itu saya rutinkan. Kemudian saya keluar dari hutang saya. Caranya terserah Allah. Jadi anak ingin sampaikan di sini, Ramadan itu kesempatan antum berdoa. Selama siang, pagi, siang, sore, buka puasa, tolong doa. Sambil jalani doa. Istighfar, doa, minta sama Allah. Doa. Wabil khusus nanti di 10 terakhir. Doa yang banyak. Karena 10 terakhir Lailatul Qadar itu adalah waktu Allah menetapkan takdir manusia 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan yang punya anak akan dicatat di Lailatul Qadar. Yang akan meninggal dicatat di Lailatul Qadar. Yang akan haji umrah dicatat di Lailatul Qadar. Maka perbanyak doa di bulan Ramadan ini, wabil khusus di penghujung Ramadan, di malam-malam terakhir 10 itu. Ya, silakanlah, itu pesan anak, perbanyaklah doa. Dan kata Nabi yang terakhir, fala tasta'jil, jangan mau cepat-cepat dijawab. Ya, demikian tema kita tentang doa pada hari ini di bulan Ramadan. Manfaatkan doa sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah telah disampaikan materi oleh Ustadz. Adapun beberapa catatan dari kami, yaitu mengenai doa, yaitu adalah salah satu amalan yang bisa diisi dari puasa adalah banyak-banyak berdoa sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 186, dan juga sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, yaitu pemimpin yang adil, orang yang dizolimi, dan orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian juga dari Ibunda Aisyah mengingatkan apapun yang jadi hajat kita agar dapat diminta kepada Allah, bahkan tali sendal putus saja kita diminta kepada Allah. Sekian mungkin dari kami beberapa catatan. Mungkin dari Ustadz, boleh Ustadz disampaikan kepada jemaah beberapa pertanyaan. Kita ada 2 hadiah ini Ustadz yang bisa diberikan kepada para jemaah. Silakan Ustadz. Sudah? Ya, terakhir. Baik, pesan Ana tadi silakan manfaatkan dengan doa. Doa tidak perlu mengangkat tangan. Tidak semua doa harus angkat tangan. Lagi jalan, yang penting doa itu doalah dalam hati. Doa tidak perlu ngadep kiblat. Ngadep mana saja boleh. Salah satu kebiasaan Nabi ketika punya hajat, Nabi melihat ke langit. Nabi melihat ke langit. Begini. Kalau antum ada hajat, boleh. Ini bukan anjuran, tapi boleh antum melihat ke atas, berbicara kepada Allah sambil berdoa. Tidak perlu angkat tangan boleh, tidak boleh. Silakan antum. Jadi kata ulama, melihat ke langit dengan rasa harap itu bagian yang pernah dilakukan Nabi. Gimana? Melihat ke langit dengan rasa harap, bukan ngeliatin awan, bukan ngeliatin bintang, bukan ngeliat ke langit sambil harap. Surat Al-Baqarah, kalau antum gak percaya ada surat Al-Baqarah.
qad nara taqalluba wajhika, juz 2. Cari di juz 2 awal, itu ada cerita tentang Nabi membolak-balikan ke atas ke langit. Terus dalam doa istighasah, doa Nabi minta hujan, Nabi begini ke atas sampai kelihatan ketiaknya ke atas, saking tingginya sampai tangannya ini seolah-olah ke langit ininya nih. Kita kalau doa ini ininya yang ke langit, apanya? Ya, ininya. Tapi dalam hadis Muslim disebutkan sampai punggung Nabi ini ke langit. Itu kata ulama bukan begini, bukan. Tapi begini nih, saking tingginya. Menghadirkan rasa butuh dan ketidakmampuan di hadapan Allah. Itu dilakukan Nabi SAW. Jadi silakan doa, boleh angkat tangan, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Boleh antum jalan tanpa angkat tangan, boleh sambil ngelihat ke langit saja. Itu bagian yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan jangan tergesa-gesa. Kalau belum diijabah, sabar, sabar, sabar. Patokannya satu, kata Nabi, jangan berhenti berdoa. Orang yang berhenti berdoa itu adalah orang yang terlalu minta cepat dijawab. Ya, orang yang tergesa-gesa ingin dijawab adalah orang yang berhenti berdoa. Dah ya, jangan berhenti berdoa dalam satu hajat, terus minta sampai mati. Kalaupun nggak dikasih, tak apa-apa. Tapi jangan putus dengan doa itu sampai mustajab. Kata Nabi, orang yang tergesa-gesa adalah orang yang berkata, aku telah berdoa, kemudian dia tidak mendapatkan hasil, kemudian dia tidak berdoa lagi. Itu masalahnya. Dan kita dapat pelajaran dari Nabi Zakaria tadi adalah beliau berdoa sampai titik akhir. Beliau terus berdoa sampai mustajab, baru beliau tidak berdoa lagi. Tadi sampai tulang sudah keropos, rambut putih. Ya, bisa difahami? Itu kaidah-kaidah berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari Anda. Ada hadiahnya Ustadz. Pertanyaan. Pertanyaan kepada para jemaah. Pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan Ustaz. Ini buku ini. Morris Bucay kan ini? Oh boleh, bukan, komen beliau ya. Oke, pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan pertama. Apa perbedaan sholat sama tawaf? Siap. Oke, betul. Tunggu satu lagi. Apa perbedaan sholat, tawaf, puasa? Antum mau yang mana? Ini nggak ada tehnya nih, tapi ini kayaknya ini bagus ini. Nah, sholat, tawaf, puasa, apa bedanya? Sholat tidak boleh bicara, tidak boleh makan. Puasa, tawaf dulu, boleh, tawaf, boleh bicara. Oke, puasa tidak boleh makan. Bolehnya dulu, bolehnya. Oh, boleh bicara, tidak boleh makan. Boleh apa lagi? Kalau puasa di mana saja, tidak harus boleh. Kesamaannya apa? Sama-sama ibadah. Oke, isinya apa? 3 ibadah itu harus diisi dengan apa? Isinya doa. Ada 3 urutannya tadi. Pertama, yang pertama isinya tilawah. Kalau Quran. Tidak tilawah, berzikir. Kalau tidak berzikir, berdoa. Ya, itu kalau mana yang diatur, mana yang dibebasin? Kalau yang diatur sholat, ya, diatur. Yang dibebasin bacaannya yang sesuai kesadaran. Puasa dan tawaf. Ya, kalau ente sadar. Yallah, ente sadar kayaknya. Silakan. Yang kedua, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah tadi beberapa hal yang perlu dilakukan dalam doa. Silakan. Kalau antum berdoa, apa yang harus antum lakukan atau antum hadirkan? Jelaskan tentang tata cara berdoa. Nah, antum.
Yang boleh bagaimana, sunnahnya gimana, yang tadi Anda jelaskan. Nah. Bismillah. Pertama sangat berharap. Hah? Sangat berharap. Dengan sangat berharap, betul? Dengan rasa tidak berdaya. Menghadirkan rasa tidak berdaya. Jangan antum doa tapi gue juga bisa. Lah. Terus? Dan bersungguh-sungguh dan yakin doa dikabulkan. Yakin Allah ijabah, kekuatan keyakinan. Oke. Ada lagi nggak? Cukup Ustaz. Masalah ngangkat tangan perlu nggak? Ngangkat tangan tidak diperlukan tidak semestinya. Ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Silakan mau angkat tangan, silakan tidak. Oke, tergantung kondisi aja. Terus masalah boleh nggak ngelihat langit? Menurut hadis yang tadi, Nabi pernah menghadap langit, dan di Al-Quran Al-Baqarah. Ngapain ngelihat langit, ngapain? Seakan-akan berbicara dengan Tuhannya. Hah? Seakan-akan berbicara dengan Tuhannya. Nah, menghadirkan kebutuhan antum kepada Allah, seakan-akan langsung meminta kepada Allah. Itu dilakukan. Surat Al-Baqarah ayatnya ya nanti ya, ayatnya ada. Qad nara taqalluba wajhika. Itu dalilnya itu. Itu ulama yang mengatakan, bukan anak. Kata ulama, melihat ke langit itu sudah tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan ngeliatin falak, bukan ngeliatin hilal. Menghadirkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Selamat kepada panitia jawab. Mas Edwin. Ini punya antum nih yang bagusan ya. Antum suka buku apa suka ginian? Ya, buat istri. Baik, dari ana sekian, mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.